Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya pada mata pelajaran kimia. Kali ini pada subpokok bahasan perkiraan terjadinya endapan dan pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Saya sangat berharap kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar untuk melanjutkan pelajaran kita. Mari kita lanjutkan pelajaran kita pada pokok bahasan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Di video sebelumnya ini sudah kita bicarakan bahwa ini kita bagi dalam 3 kali pertemuan, pengertian kelarutan dan persamaan hasil kali kelarutan. Yang kedua, hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Ini sudah kita bicarakan di 2 video sebelumnya. Yang ketiga, perkiraan terjadinya endapan dan pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Memperkirakan terjadinya endapan berdasarkan KSP. Dengan membandingkan harga KSP dengan hasil kali konsentrasi ion atau Kc yang ada dalam larutan, dipangkatkan dengan koefisien masing-masing ion, maka ada 3 kemungkinan yang akan terjadi jika 2 buah larutan elektrolit dicampurkan, yaitu 1. Jika Kc-nya lebih kecil dari KSP, larutannya belum jenuh, belum ada endapan. Yang kedua, jika Kc sama dengan KSP, larutannya tepat jenuh, belum ada endapan, tetapi sudah tidak dapat lagi ditambah zat terlarut yang baru. Yang ketiga, jika Kc-nya lebih besar dari KSP, larutannya lewat jenuh. Nah, ini sudah ada endapan. Mari kita lihat contohnya. Untuk yang pertama, 500 ml larutan PbNO3 2 kali dengan konsentrasi 1/10⁻³ dicampurkan dengan 1 liter larutan MAI dengan konsentrasi 1/10⁻² molar. Kemudian diketahui KSP-nya PbI2 sama dengan 6 kali 10⁻⁹. Tentukan apakah terbentuk endapan atau belum. Nah, untuk menyelesaikan soal ini yang pertama kita lakukan menghitung mol Pb12 dengan menggunakan volume dan konsentrasinya. 0,5 liter kali konsentrasinya 1/10⁻³ dapat 5/10⁻⁴ mol. Demikian pula mol imin kita hitung, volumenya 1 liter, konsentrasinya 1/10⁻², akhirnya dapat 1/10⁻² mol. Setelah itu kita menghitung konsentrasi PbI2 setelah campuran. Molnya tadi sudah kita hitung, volume campuran 0,5 liter ditambah dengan 1,5 liter, tambah 1 liter sehingga menjadi 1,5 liter. Diselesaikan dapat 3,33 10⁻⁴. Demikian pula untuk imin, sama. Masukkan molnya tadi ini, akhirnya kita dapat 6,33 10⁻⁻3. Selanjutnya, kita tuliskan persamaan ionisasi untuk PbI2, Pb+2, 2 imin. Nah, kemudian kita masukkan rumus Kc-nya, kita gunakan nilai-nilai ini, sehingga kita dapatkan 1,33 10⁻⁸. Setelah itu, Kc ini kita bandingkan dengan KSP-nya. KSP Kc PbI2 sama dengan 1,33 10⁻⁸, sedangkan KSP PbI2 6 kali 10⁻⁹. Ini berarti Kc lebih besar daripada KSP, sehingga kesimpulannya terjadi endapan PbI2. Nah, contoh berikut. Di dalam suatu larutan terdapat ion-ion X positif 2, Y positif 2, dan Z positif 2 dengan konsentrasi masing-masing 0,2 molar. Ke dalam larutan ini kemudian ditambahkan NaOH padat sehingga pH larutan menjadi 10. Jika diketahui KSP XOH2 kali sama dengan 4,810⁹, KSP YOH2 kali sama dengan 2,010⁻⁹, KSP ZOH2 kali sama dengan 1,6 10⁻⁻10, maka hidroksida yang akan mengendap dari ketiganya ini adalah apa? Itu maksud soalnya, kita akan tentukan. Untuk menyelesaikan ini yang pertama kita ingat, ketiga ion konsentrasinya sama. Ini sesuai dengan informasi soal 0,2 molar. Kemudian ada informasi pH-nya sama dengan 10, pOH-nya kita hitung. Kenapa? Karena kita perlukan ion OH- sebentar. Akhirnya
kita dapatkan konsentrasi OH min ini sama dengan 110 pangkat min 10. Nah, jangan lupa hubungan pH dengan pOH bagaimana. Nah, kemudian seperti tadi kita masukkan lagi rumus persamaan ionisasinya untuk menentukan rumus KC-nya. Konsentrasi X plus 2 kali konsentrasi OH min di pangkat 2 karena koefisiennya 2. Masukkan nilainya, akhirnya didapatkan 2 kali 10 pangkat min 9. Nah, nilai ini kemudian kita bandingkan dengan KSP-nya. 2 10 min 9, sementara KSP dari X OH 2 kali itu 4,8 10 pangkat min 9. Jadi masih ada selisih 2,0 dengan 4,8. Dia masih lebih kecil sehingga belum jenuh atau tidak ada endapan. Nah, sedangkan KC untuk YOH 2 kali, nah sama persis ini dengan KC dari XOH 2 kali. Ternyata dia 210 pangkat min 9 ini persis sama dengan KSP dari YOH 2 kali. Persis sama, sehingga tepat jenuh atau tidak ada endapan, tetapi tidak dapat lagi ditambah zat yang baru. Nah, yang ketiga, ZOH 2 kali. Nah, ini KC-nya sudah lebih besar, 210 min 9, sedangkan dia KSP-nya 1,6 pangkat min 10, di min 10 pangkatnya. Artinya, dia sudah lewat jenuh, sudah ada endapan. Nah, sekarang pengaruh ion sejenis. Suatu zat umumnya lebih mudah larut dalam air murni daripada dalam larutan yang mengandung salah satu ion dari zat tersebut. Misalnya, jika AgCl dilarutkan dalam larutan NaCl atau larutan AgNO3, ternyata kelarutan AgCl akan lebih kecil jika dibanding dengan kelarutan AgCl dalam air murni. Hal ini disebabkan pada saat AgCl terlarut, membentuk ion Ag+ dan Cl- di dalam larutan, sudah ada ion Ag dari AgNO3 kalau kita pakai AgNO3, atau ion Cl- dari NaCl atau kita larutkan dalam NaCl. Nah, jelasnya perhatikan reaksi berikut. Ini AgCl, dia terionisasi dalam kesetimbangan Ag+ Cl-. Kemudian, kalau kita larutkan AgNO3, maka di sini ada ion Ag3, ion Ag+ yang sama dari AgCl, ini dari AgNO3. Atau, kalau kita larutkan dalam NaCl, maka ada juga ion yang sejenisnya, yaitu ion Cl-. Nah, adanya ion sejenis atau yang sama ini, Ag+ atau Cl- akan menyebabkan AgCl susah terionisasi atau larut, sehingga kelarutannya akan berkurang. Nah, yang penting untuk diingat, adanya ion sejenis akan menyebabkan kelarutan berkurang. Nah, itu bagian penting dari pengaruh ion sejenis. Contoh, jika KSP AgCl 410 min 10 dan MR AgCl sama dengan 143,5, tentukan berapa gram AgCl yang larut dalam 1 liter air dan 1 liter NaCl. Nah, ini kita akan bandingkan sebentar. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita tuliskan ionisasinya. Kemudian N-nya sama dengan 2, 1 dari Ag, 1 dari Cl. Sehingga kelarutan adalah akar dari KSP. Masukkan nilainya, dapat 2 10 pangkat min 5 mol. Atau kalau dalam gram, didapatkan 2,87 kali 10 pangkat min 3 gram. Tinggal angka ini, kelarutan ini dikalikan dengan MR dari AgCl. Dapatlah 2,8 10 pangkat min 3. Nah, dibandingkan dalam 1 liter NaCl 0,01 molar AgCl yang larut. Nah, bagaimana lagi kalau seperti ini? Nah, untuk ini pertama, NaCl-nya ini terionisasi, habis dia, panahnya satu arah, menghasilkan Na+. Nah, konsentrasinya kalau 0,01 akan menghasilkan ion Na 0,01, Cl- juga 0,01. Kemudian AgCl, nah ini kesetimbangan Ag+ dan Cl-. Nah, sekarang berapa AgCl yang akan larut? Kita misalkan S, tidak bisa kayak tadi. Kita misalkan dulu. Nah, sehingga untuk menghitung KSP-nya, AgCl, konsentrasi Ag-nya kita masukkan. Ini sebanyak S. Dan konsentrasi Cl-nya
ini harus diperhitungkan karena dia sama 0,01 ditambah dengan S. Nah, ini sama dengan KSP-nya. Lalu kita hitung berapa nilai S-nya. Nah, yang pertama, nilai S ini pasti jauh lebih kecil dibanding dengan nilai 0,01. Maka diabaikan. Sehingga tinggal 4 kali 10 pangkat min 10 KSP-nya tadi. Ini sama dengan S kali 0,01 tambah S di sini hilang. Karena dia jauh lebih besar 0,01. Akhirnya dicari nilai S-nya dapat 410 min 8 mol per liter. Sehingga kalau dihitung dalam gram, dia dapat sama seperti tadi cara hitungnya 5,74 10 pangkat min 6. Bandingkan di sini minus 3. Ini kan selisih sekitar 1000 kalinya. Berarti adanya ion sejenis Cl ini menurunkan kelarutan AgCl. Itu contoh ketiga. Contoh keempat, jika KSP PbCl2 sama dengan 3,210 pangkat min 8 dan MR PbCl2 278, tentukan berapa gram PbCl2 yang larut dalam 1 liter air. Kemudian bagian B-nya 1 liter larutan PbNO3 2 kali. Dan bagian C-nya 1 liter larutan NaCl. Nah, ini 3 kali. 3 kali dilarutkan. Sama seperti tadi, kita bikin dulu ionisasinya. Kemudian dari sini, ini 3 ion, yang 1, 2, kita gunakan hubungan ini, S sama dengan akar 3 dari KSP per 4, masukkan nilai KSP-nya, akhirnya kita dapatkan S itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Atau dalam gram, tinggal dikali dengan MR-nya 278, 210 min 3, ini dapat 0,556 gram. 0,556 gram inilah yang larut dalam 1 liter air. Bagaimana untuk yang kedua? Dalam 1 liter PbNO3 2 kali 0,1 mol, berapa PbCl2 yang akan larut? Nah, seperti tadi kita hitung, kita bikin lagi ionisasinya. Nah, ini terionisasi sempurna, ada Pb, ada NO3 min. Ini 0,1. Nah, jangan lupa NO3 minnya 0,2. Nah, PbCl2 juga terionisasi, sama seperti ini tadi, B2 plus Cl min. Nah, oh ya, di sini ada kesalahan 2 Cl min ini. Ini S, 2S. Oke, kita masukkan dalam rumus KSP PbCl2. Nah, ini 3,2, nilainya tetap tadi kita pakai dalam soal. 0,1 tambah S, 0,1-nya dari Pb, yang berasal dari PbNO3, dan yang S berasal dari PbCl2. Nah, sedangkan 2S ini berasal dari Cl min. Nah, sama seperti tadi, ini nilai S terhadap 0,1 ini sangat kecil sehingga diabaikan. Akhirnya tinggal 0,1 kali 4S kuadrat. Diselesaikan dapat S-nya, dihitung ini, dapat 2,83 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Jika dihitung dalam gram, nah berarti angka ini dikali dengan 278 MR-nya. Didapatkanlah 0,078 gram. Ini juga lebih kecil, ya sekitar 10 kali dibanding dengan dalam 1 liter air. Jika dibandingkan dengan 1 liter PbNO3, sekitar 10 kalinya turun. Nah, bagian C, kita lanjutkan. Nah, ini tadi saya tampilkan ulang, 0,556. Sekarang bagian C-nya dalam 1 liter PbCl2. Mirip dengan tadi, NaCl-nya terionisasi lagi. Ini 0,1, 0,1. Nah, PbCl2-nya, sekali lagi ini ada kesalahan, 2 Cl min. Di sini harusnya, sehingga kalau ini S, ini harus 2S. Akibat di sini harus ada 2 tadi. Oke. Nah, KSP Pb-nya di PbCl2-nya dituliskan lagi seperti tadi di pangkat 2 karena koefisiennya 2 kali. Ini yang 2 kali, ini yang betul. Lalu masukkan nilainya 3,2 10 pangkat min 8 dari soal. Kemudian S dari Pb-nya. Kali ini yang sama adalah dari Cl-nya. Sehingga 0,1 dari NaCl-nya dan 2S dari PbCl2-nya. Nah, tetap dipangkatkan, pangkatkan 2. Nah, karena S juga jauh lebih kecil daripada 0,1, ini yang dimaksud. Sehingga penjumlahan ini dapat dianggap sama dengan 0,1. Sehingga tinggal X
dikali dengan 0,1. Nah, ini 0,1, ini dikuadratkan menjadi 0,01. Diselesaikan nilainya dapat 3,2 kali 10 pangkat min 6 mol per liter, atau dalam bentuk gram, ini tinggal dikali 3,2 10 pangkat min 6 kali 10 kali 278, ini dapat jauh sekali 0,000889 gram, jauh lebih kecil daripada kelarutan dalam 1 liter air. Nah, itulah beberapa contoh yang berkaitan dengan perkiraan terjadinya endapan dan pengaruh ion sejenis terhadap kelarutan. Tentu ini belum cukup, sehingga saya berharap setelah kalian simak dengan baik video ini, harus mencari lagi soal-soal lain sebagai latihan untuk menambah pemahaman kalian. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat belajar. Kurangi atau hilangkan keluhan pada saat belajar. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai jumpa lagi pada pokok bahasan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.